Anda mungkin berpikir oatmeal adalah sarapan tersehat di dunia kan? Makanan sederhana yang penuh serat, bagus untuk jantung, dan direkomendasikan banyak ahli gizi. Tapi, bagaimana jika saya katakan, di balik citra sehatnya itu, oatmeal bisa jadi pemicu masalah kesehatan serius bagi Anda. Terutama jika Anda sudah memasuki usia senja. Saya tahu ini mengejutkan. Bahkan mungkin membuat Anda terkejut. Bayangkan ini. Sarapan sehat yang setiap hari Anda santap dengan niat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan pencernaan, justru secara perlahan bisa merusak metabolisme Anda, memicu peradangan kronis, bahkan mencuri nutrisi penting dari tubuh Anda tanpa Anda sadari. Yah, Anda tidak salah dengar. Oatmeal, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, bisa menjadi bom waktu tersembunyi di piring sarapan Anda. Dan ini bukan sekadar teori. Ini adalah kenyataan medis yang saya saksikan sendiri selama lebih dari 2 dekade praktik. Saya punya kisah nyata dari salah satu pasien saya, Ibu Vivi, yang umurnya 60 tahun. Beliau adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebiasaan kecil dalam mengonsumsi oatmeal, yang awalnya dianggap sepele, ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa. Baik itu positif maupun negatif. Dan kisah Ibu Vivi ini akan saya bagikan lengkap. Di video kali ini, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung di channel Sahabat Lansia Sehat. Channel ini didedikasikan untuk Anda, para lansia hebat, agar tetap sehat, bugar, dan produktif di usia emas. Saya hadir di sini sebagai teman seperjalanan Anda, membagikan informasi kesehatan berdasarkan pengalaman praktis dan kajian ilmiah, agar Anda bisa membuat keputusan terbaik untuk tubuh Anda. Jadi, mengapa ada pernyataan ekstrem seperti Anda harus berhenti makan oats secepatnya? Tenang dulu, saya tidak bermaksud melarang Anda sepenuhnya menikmati makanan ini. Oatmeal sendiri, dalam bentuknya yang murni, adalah sumber serat yang baik, vitamin B, dan mineral. Namun, masalahnya seringkali terletak pada cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Ada 6 alasan utama, atau lebih tepatnya 6 kesalahan umum, yang seringkali membuat manfaat oatmeal justru berbalik menjadi bumerang bagi kesehatan. Kesalahan-kesalahan ini bukan hanya sekadar detail kecil. Mereka memiliki dasar ilmiah yang kuat tentang bagaimana nutrisi diserap tubuh, bagaimana gula darah diatur, dan bagaimana proses inflamasi bisa dipicu atau diredam. Bagi kita yang memasuki usia senja, metabolisme tubuh cenderung melambat, dan respons insulin juga bisa menurun. Ini berarti, kebiasaan makan yang tadinya baik-baik saja di usia muda, bisa jadi sangat merugikan di usia lanjut. Memahami ke-6 alasan ini sangat krusial, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan Anda agar bisa menikmati oatmeal dengan cara yang benar-benar menyehatkan. Dengan sedikit penyesuaian, makanan sederhana ini bisa kembali menjadi sekutu kesehatan Anda. Dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Baiklah. Mari kita selami satu persatu 6 kesalahan umum yang seringkali mengubah oatmeal dari makanan super menjadi pemicu masalah kesehatan. Pertama, mengonsumsi oat instan dengan kadar gula tersembunyi yang tinggi. Banyak dari kita mungkin tergoda dengan kepraktisan oat instan. Cukup seduh air panas, aduk dan siap. Namun, di balik kemasan yang praktis itu, seringkali tersimpan bahaya yang tak terlihat. Kadar gula tambahan yang sangat tinggi. Produsen sering menambahkan gula, sirup jagung tinggi fruktosa, atau pemanis buatan lainnya untuk meningkatkan rasa dan daya tarik. Ini adalah masalah besar, terutama bagi Anda yang sudah lansia. Tubuh kita, seiring bertambahnya usia, cenderung kurang efisien dalam memproses gula. Sensitivitas insulin bisa menurun, yang berarti konsumsi gula berlebih. Bahkan dari sumber yang terlihat sehat seperti oat instan, bisa memicu lonjakan gula darah yang cepat. Lonjakan gula darah yang berulang ini bukan hanya berisiko menyebabkan diabetes tipe 2, tetapi juga dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, Alzheimer, hingga arthritis. Bayangkan Anda ingin makan sehat, tapi tanpa sadar, Anda sedang menambahkan sendok demi sendok gula ke dalam sistem Anda setiap pagi. Hal ini bisa sangat merugikan bagi kesehatan metabolisme jangka panjang. Solusinya sangat sederhana, namun berdampak besar. Pilih oat murni tanpa tambahan gula atau perasa. Ini bisa berupa rolled oats atau steel cut oats. Setelah itu, Anda bisa menambahkan rasa manis secara alami. Contohnya, tambahkan irisan buah beri segar yang kaya antioksidan, potongan pisang, atau taburan bubuk kayu manis.
Kayu manis sendiri terbukti dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Dengan begitu, Anda tetap mendapatkan serat dan nutrisi OT tanpa harus mengorbankan kesehatan metabolisme Anda. Kedua, mengonsumsi OT tanpa merendamnya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering diabaikan, padahal dampaknya signifikan terhadap penyerapan nutrisi. Oat, seperti banyak biji-bijian lainnya, mengandung senyawa yang disebut fitat atau asam fitat. Fitat ini secara alami berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman untuk melindungi nutrisinya hingga siap berkecambah. Masalahnya, dalam sistem pencernaan manusia, fitat dapat mengikat mineral-mineral penting seperti seng, zat besi, kalsium, dan magnesium. Ketika fitat mengikat mineral ini, mereka membentuk kompleks yang sulit dipecah oleh enzim pencernaan kita, sehingga menghambat penyerapan mineral-mineral tersebut ke dalam aliran darah. Akibatnya, meskipun Anda mengonsumsi makanan yang kaya mineral, tubuh Anda mungkin tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Bagi lansia, di mana penyerapan nutrisi cenderung sudah menurun, masalah ini menjadi lebih krusial. Kekurangan mineral seperti seng dan zat besi dapat menyebabkan kelelahan, penurunan imunitas, dan masalah kognitif. Sementara kekurangan kalsium dan magnesium berdampak pada kesehatan tulang dan fungsi otot. Lalu, bagaimana solusinya? Proses sederhana yang disebut perendaman. Merendam OT selama minimal 8-12 jam. Idealnya semalam, dengan sedikit cairan asam seperti 1 sendok teh cuka sari apel atau jus lemon, dapat secara signifikan mengurangi kandungan fitat. Asam membantu mengaktifkan enzim fitase alami dalam OT yang akan memecah fitat setelah direndam. Bilas oats sebelum dimasak. Proses perendaman ini tidak hanya membantu memaksimalkan penyerapan mineral, tetapi juga membuat oat lebih mudah dicerna, mengurangi risiko kembung atau gangguan pencernaan. Ini adalah langkah kecil yang memberikan manfaat besar bagi penyerapan nutrisi Anda. Ketiga, makan oat tanpa protein atau lemak sehat. Banyak orang mengonsumsi oatmeal polos, hanya dimasak dengan air atau sedikit susu. Meskipun oat kaya serat, terutama serat larut yang baik untuk pencernaan, mengonsumsinya sendirian dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup signifikan. Ini karena karbohidrat dalam oat, meskipun kompleks, akan tetap dipecah menjadi glukosa tanpa adanya protein dan lemak sehat. Proses pencernaan karbohidrat ini menjadi terlalu cepat. Lonjakan gula darah yang diikuti dengan penurunan drastis diabetes sugar crash dapat menyebabkan Anda merasa lemas, mudah lapar lagi dalam waktu singkat, dan bahkan memicu keinginan untuk ngemil makanan manis. Bagi lansia, fluktuasi gula darah yang ekstrem ini tidak hanya meningkatkan risiko diabetes, tetapi juga dapat membebani pankreas dan sistem endokrin secara keseluruhan. Protein dan lemak sehat memiliki peran krusial dalam menstabilkan kadar gula darah. Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, memperlambat pelepasan glukosa ke dalam aliran darah. Lemak sehat juga berkontribusi pada rasa kenyang dan memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga Anda merasa kenyang lebih lama dan menghindari lonjakan gula darah yang tajam. Jadi, ketika Anda menyiapkan oatmeal, pastikan untuk menambahkan sumber protein dan lemak sehat. Contoh protein yang baik adalah 1 sendok makan protein bubuk tanpa rasa, beberapa sendok makan yogurt Yunani tanpa gula, atau bahkan telur rebus di sampingnya. Untuk lemak sehat, Anda bisa menambahkan 1 sendok makan biji rami flaxseed, biji chia, kacang-kacangan seperti almond atau kenari, atau selai kacang murni tanpa gula. Kombinasi ini akan membuat oatmeal Anda menjadi sarapan yang lebih seimbang, mengenyangkan, dan ramah gula darah. Keempat, memasak oat langsung dalam susu. Ini adalah kebiasaan umum yang sering dilakukan banyak orang. Berpikir bahwa memasak oat langsung dalam susu akan membuatnya lebih creamy dan kaya rasa. Namun, dari sudut pandang nutrisi, kebiasaan ini sebenarnya dapat menghambat penyerapan salah satu mineral penting, zat besi. Susu, terutama susu sapi, mengandung kalsium dalam jumlah tinggi. Masalahnya adalah kalsium dikenal dapat bersaing dengan zat besi dalam proses penyerapan di usus. Ketika kalsium hadir dalam jumlah besar bersamaan dengan zat besi, kalsium dapat menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi secara efisien. Meskipun oat mengandung zat besi nabati non-heme memang sudah lebih sulit diserap dibandingkan zat besi hewani. Ketika ditambahkan dengan kalsium dari susu, masalah penyerapan ini menjadi lebih parah. Bagi lansia, risiko kekurangan zat besi anemia defisiensi besi adalah perhatian yang signifikan. Anemia dapat menyebabkan kelelahan ekstrem, sesak napas, pusing, kulit pucat, dan penurunan fungsi kognitif. Jadi, setiap langkah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan penyerapan zat besi sangatlah penting.
Lalu, bagaimana cara yang lebih baik? Masak oat Anda dalam air terlebih dahulu hingga matang. Setelah oat matang dan teksturnya sesuai keinginan, barulah Anda bisa menambahkan susu. Anda bisa menggunakan susu sapi, susu nabati seperti susu almond, atau susu kedelai, sesuai preferensi Anda. Dengan memisahkan proses pemasakan awal dengan air, Anda memberikan kesempatan bagi zat besi dalam oat untuk diserap lebih maksimal sebelum kalsium dari susu ditambahkan. Ini adalah penyesuaian kecil yang dapat membuat perbedaan besar dalam status zat besi Anda. Kelima, mengonsumsi oat kaya zat besi tanpa vitamin C. Ini berkaitan erat dengan poin sebelumnya tentang zat besi. Seperti yang sudah saya jelaskan, zat besi dari sumber nabati seperti oat adalah jenis zat besi non-him yang secara inheren lebih sulit diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi him yang ditemukan pada daging merah. Tubuh kita memerlukan bantuan khusus untuk memaksimalkan penyerapan zat besi non-him ini. Dan bantuan itu adalah vitamin C. Vitamin C bertindak sebagai katalisator yang mengubah zat besi non-him ke dalam bentuk yang lebih mudah diserap oleh usus. Tanpa kehadiran vitamin C yang cukup, sebagian besar zat besi dari oatmeal yang Anda konsumsi mungkin hanya akan lewat begitu saja melalui sistem pencernaan tanpa sempat dimanfaatkan oleh tubuh. Ini adalah kerugian besar, terutama jika Anda mengandalkan oatmeal sebagai salah satu sumber zat besi. Kekurangan zat besi, seperti yang saya sebutkan, bisa sangat melemahkan dan berdampak negatif pada energi, kekebalan tubuh, dan fungsi kognitif. Bagi lansia, menjaga kadar zat besi yang optimal sangat penting untuk vitalitas dan pencegahan berbagai masalah kesehatan. Solusi untuk hal ini sangat mudah dan menyenangkan. Selalu padukan oatmeal Anda dengan sumber vitamin C yang kaya. Setelah oatmeal matang, tambahkan buah-buahan segar yang tinggi vitamin C. Contohnya adalah stroberi, kiwi, jeruk, blueberry, atau bahkan paprika merah yang dipotong kesel-kesil jika Anda suka rasa gurih. Misalnya, 1/2 cangkir stroberi segar atau 1 buah kiwi dapat memberikan dosis vitamin C yang cukup untuk membantu penyerapan zat besi dari oatmeal Anda. Ini bukan hanya cara cerdas untuk memaksimalkan nutrisi, tapi juga menambah cita rasa dan kesegaran pada sarapan Anda. Keenam, menambahkan pemanis alami yang tinggi gula. Banyak dari kita yang berusaha menghindari gula putih, lalu beralih ke alternatif yang diklaim lebih sehat atau alami seperti madu, sirup maple, atau nektar agave. Namun, ini adalah jebakan yang seringkali tidak disadari, terutama bagi lansia. Meskipun pemanis ini berasal dari sumber alami, mereka tetaplah gula pekat yang didominasi oleh fruktosa. Ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, khususnya tanpa serat yang cukup, harus diproses oleh hati. Konsumsi fruktosa berlebih dapat membebani hati dan memicu proses yang disebut lipogenesis de novo, yaitu pembentukan lemak dari karbohidrat. Hal ini berkontribusi pada penumpukan lemak di hati-hati berlemak non-alkoholik, resistensi insulin, dan peradangan sistemik. Meskipun madu dan sirup maple memiliki beberapa nutrisi dan antioksidan, efek metabolik dari kandungan gulanya yang tinggi tetap tidak bisa diabaikan. Bagi lansia, di mana hati dan metabolisme mungkin tidak seefisien dulu, penambahan pemanis alami ini bisa sama merugikannya dengan gula putih. Mereka tetap akan menyebabkan lonjakan gula darah dan memberikan beban metabolik. Lalu, bagaimana cara yang lebih sehat untuk mempermanis oatmeal Anda? Pilihan terbaik adalah mengandalkan rasa manis alami dari buah-buahan segar. Buah-buahan mengandung serat yang membantu memperlambat penyerapan gula dan memberikan nutrisi tambahan. Anda bisa menambahkan potongan buah pisang matang, kurma tanpa biji, rasin, atau bubuk kayu manis. Kayu manis tidak hanya memberi rasa manis alami, tetapi juga memiliki efek positif pada regulasi gula darah. Contohnya, sekitar 1/4 hingga 1/2 cangkir buah beri campuran atau 1 buah pisang kecil bisa menjadi pilihan yang aman dan sehat. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati oatmeal yang lezat tanpa mengkhawatirkan dampak negatif dari gula tersembunyi. Jadi, Anda sudah melihat 6 kesalahan umum yang sering kita lakukan saat mengonsumsi oatmeal. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman. Lantas, apakah Anda harus benar-benar berhenti makan oat? Tentu saja tidak. Oatmeal jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa tetap menjadi bagian dari diet sehat Anda. Bahkan untuk lansia, kuncinya ada pada pengetahuan dan penyesuaian. Sebagai rangkuman, mari kita ulangi beberapa poin penting untuk menjadikan oatmeal sahabat sejati bagi kesehatan Anda. Hindari oat instan bergula tinggi. Pilihlah rolled oats atau steel cut oats dan maniskan secara alami dengan buah atau kayu manis. Tidak ada takaran spesifik
Untuk oat itu sendiri yang universal bagi semua lansia. Namun porsi sekitar 1/2 hingga 1 cangkir oat kering biasanya sudah cukup untuk sarapan. Disesuaikan dengan kebutuhan energi harian dan aktivitas fisik Anda. Rendam oat Anda semalam. Ini adalah langkah krusial untuk mengurangi fitat dan memaksimalkan penyerapan mineral penting. Cukup rendam 1/2 hingga 1 cangkir oat dengan air dan sedikit asam. Misalnya 1 sendok teh cuka apel semalaman. Tambahkan protein dan lemak sehat. Jangan biarkan oatmeal Anda polos. Padukan dengan yogurt Yunani tanpa gula sekitar 1/2 cangkir, protein bubuk 1 sendok makan, atau segenggam kacang-kacangan dan biji-bijian. Sekitar 2 sendok makan biji rami atau chia untuk menstabilkan gula darah. Masak oat dengan air dulu, baru tambahkan susu. Ini penting untuk memaksimalkan penyerapan zat besi. Selalu sertakan vitamin C. Pasangkan oatmeal Anda dengan buah-buahan kaya vitamin C seperti stroberi sekitar 1/2 cangkir, kiwi 1 buah, atau jeruk. Ini akan secara drastis meningkatkan penyerapan zat besi non-him. Hindari pemanis alami yang tinggi fruktosa. Cukup andalkan rasa manis alami dari buah-buahan, sekitar 1/4 hingga 1/2 cangkir buah, atau rempah-rempah seperti kayu manis. Ingat, setiap pilihan kecil dalam kebiasaan makan kita dapat memberikan dampak besar pada kesehatan jangka panjang. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana penyesuaian sederhana ini membawa perubahan positif yang luar biasa pada pasien saya. Bagaimana, Ibu dan Bapak sekalian? Apakah Anda sekarang lebih menyadari bahwa kebiasaan sepele dalam mengonsumsi oatmeal bisa berdampak begitu signifikan? Saya mengajak Anda untuk tidak hanya menonton video ini, tetapi juga untuk mulai menerapkan tips-tips yang sudah saya bagikan. Mari kita hindari kebiasaan buruk yang tanpa sadar merugikan kesehatan kita. Setiap langkah kecil menuju pilihan yang lebih cerdas adalah investasi untuk masa depan kesehatan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada twin man lansia Anda. Mungkin saja, dengan berbagi informasi ini, Anda bisa membantu seseorang menghindari masalah kesehatan yang tidak perlu. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat lansia sehat yang peduli dan informatif. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.